Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang mudah untuk diajak kembali bersama lagi. Jadi ada mantan itu yang susahnya luar biasa untuk bisa diajak kembali bersama lagi. Tapi ada juga yang tentunya mudah ya. Yang susah kita sudah sering membahas ciri-cirinya. Sekarang bagaimana dengan yang mudah untuk diajak kembali bersama lagi? Apalagi perpisahan ini sudah mungkin berlangsung selama beberapa bulan ya. Artinya apa? Kalau baru berpisah misal 3 hari, 1 minggu ya, mantan masih kelihatannya menjauh dari kita. Kelihatan banget masih tidak suka dengan kita ya. Itu kan baru 1 minggu ya, karena seiring perjalanan waktu, semarah apapun, sekecewa apapun seseorang, itu kemarahan dan kekecewaannya akan reda dengan sendirinya ya. Kita juga pernah atau mungkin sering ya marah dengan siapa saja, dengan teman, dengan saudara-saudara kita ya. Tapi kan waktu berlalu, walaupun kita masih ingat kita pernah marah dengan dia, kita pernah bertengkar sampai diam-diaman, tetapi kan kita bisa dekat lagi dengan mereka. Kita ingat pernah bertengkar, tapi kita lupa dengan rasa marahnya seperti apa. Artinya kemarahan itu juga akan reda dengan sendirinya. Jadi ketika perpisahan itu sudah berlangsung selama beberapa bulan, maka kita pengen tahu kan, mantan ini termasuk yang susah untuk diajak kembali bersama lagi atau mudah untuk diajak kembali bersama. Nah, sebelum kita bahas ciri-cirinya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, cirinya yang pertama, tidak ada orang ketiga antara kita dan mantan. Dan sampai hari ini pun tidak ada usaha mantan untuk mencari pengganti kita. Dia tetap sendiri. Ya. Jadi perpisahan itu memang terjadi secara alamiah, bukan karena kehadiran orang ketiga. Manusia biasa saja ya. Biasa dan bisa. Walaupun cinta kemudian berpisah. Kenapa? Bosan, jenuh, capek bertengkar terus, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bisa saja tuh orang berpisah karena hal-hal tersebut meskipun mereka sangat mencintai. Sepasang suami istri itu bertengkar itu bisa, ya, bahkan mungkin sering, tetapi mereka bisa menyelesaikan itu. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa pertengkaran ya di dalam rumah tangga itu kan menjadi bumbu ya yang akan justru membuat hubungan suami istri itu menjadi lebih dekat, menjadi lebih saling memahami. Nah, jadi perpisahan antara kita dan mantan itu alamiah, ya, bukan karena kehadiran orang ketiga. Baik orang ketiga itu di sisi mantan ataupun orang ketiga itu di sisi kita. Nah, kalau ada juga tuh mantan memaksa berpisah karena kita yang punya orang ketiga, nah itu lebih sulit tuh memang, karena kemarahannya akan double-double ya. Dia merasa dikhianati, dia merasa dikecewakan.
Begitu juga ketika ada orang ketiga bersama mantan, itu sulit tuh. Jadi selama mereka masih rukun, masih oke-oke saja, sulit bagi kita untuk bisa menarik mantan kembali. Tetapi ketika tidak ada orang ketiga antara kita dan mantan, maka mantan tandanya masih mencintai kita tuh. Sehingga ketika kita ajak kembali bersama lagi, ya kalau suami istri diajak untuk pulang ke rumah, ya kan biasa tuh merajuk pulang ke rumah orang tua. Nah ini diajak untuk kembali ke rumah, insya Allah dia mau ya. Kemudian yang kedua, orang tuanya juga tetap respect kepada kita, tetap support, tetap mendukung kita. Ya, jadi misal nih ya, kalau yang berpisah ini pasangan suami istri, orang tuanya yang malah kemudian menghubungi kita, telepon kita, bertanya kapan anaknya akan kita jemput dan seterusnya ya. Jadi orang tuanya yang baik tuh ya, yang menginginkan anak-anaknya membangun rumah tangga yang baik, yang rukun, yang tenang dan seterusnya. Karena ada juga orang tua yang justru ya menempatkan dirinya sebagai orang ketiga tuh, yang berusaha memisahkan antara anak dan mantunya. Dia tidak peduli nih ya, kalau sampai terjadi perceraian ini nanti anak-anak yang ada dalam rumah tangga ini atau cucu-cucu mereka itu adalah orang yang paling menderita. Jadi ada tuh orang tua yang meskipun sudah tua, sudah keriput semua, sudah ubanan semua, tapi egonya sangat besar ya. Bagi dia kebahagiaan dia, bukan kebahagiaan anak dan cucunya. Jadi orang tua itu ketika dia sudah punya anak, maka dia akan memprioritaskan kebahagiaan anaknya. Itu orang tua yang baik ya. Apalagi kalau sudah punya cucu, dia akan memprioritaskan kebahagiaan dan masa depan dari cucu-cucunya ya. Saya punya teman tuh ya. Teman saya ini dipaksa bercerai oleh mertuanya. Nah, akhirnya dia terpaksa keluar dari rumah, ngekos ya. Terpaksa nyari kos-kosan di dekat rumahnya. Jadi rumahnya ini memang lahannya itu adalah warisan dari mertua yang laki-laki, tapi mertua yang laki-laki sudah tidak ada. Sekarang yang tersisa mertua yang perempuan dan itu luar biasa ya. Egonya besar, selalu menunjukkan rasa tidak suka, nah termasuk memaksa anaknya ya, perempuan untuk bercerai dengan suaminya. Nah, suaminya ini karena kasihan ya dengan anak-anaknya, jadi terpaksa ngekosnya dekat-dekat sana. Suatu ketika dia cerita ke saya tuh sedang hujan ya. Sedang hujan, dia keluar rumah itu tidak boleh bawa apapun, mobil dikembalikan. Cuman bisa bawa sepeda motor satu. Ya. Jadi pakaian pun ya yang masih sempat dibawa saja. Nah, jadi suatu ketika sedang hujan, anaknya ini masih usia SMP begitu. Ya, lagi usia SMP, lagi kurang sehat biasa ya kalau pas musim penghujan tuh lagi pilek begitu. Nah, pagi hari dia datang ke sana tuh. Nah, mantan istrinya ini kan juga lagi tidak sehat, jadi dia diminta untuk ngantar ke sekolah. Hari hujan tuh, ya di situ ada mertuanya itu tadi ya. Dan apa yang terjadi, hujan-hujan itu cucunya ndak boleh tuh naik mobil. Ya, jadi terpaksa sedang hujan ini si anak tadi diantar ke sekolahan ya, agak pilek-pilek sedikit itu naik sepeda motor, coba tuh. Jadi oke lah dia tidak suka dengan bekas mantunya ini, tapi kan ini cucunya. Mobil itu kan juga yang beli bekas mantunya ini kan begitu. Pakai mobil tidak boleh. Jadi ngantar cucu dalam keadaan agak pilek itu hanya boleh naik sepeda motor.
Nah, dia cerita kemudian ke saya tuh ya. Sore hari itu hujan lagi itu. Terus saya bilang sudah pakai mobil saya jemput anakmu sekolah. Kasihan tuh lagi pilek, kemudian pulang sekolah hujan deras begitu, dijemputnya naik sepeda motor lagi. Nah, jadi ada tuh ternyata nenek yang seperti itu ya, yang egonya sangat besar. Meskipun sudah tua, sudah keriput, ubanan, seharusnya kan uban itu kan adalah tanda kebijaksanaan. Semakin banyak uban seseorang, seharusnya semakin bijaksana. Tapi ternyata tidak. Ada yang ubannya banyak, tapi egonya tambah besar ya. Jadi ini orang tuanya mantan tetap respect, tetap mendukung kita. Nah, jadi tentu tidak akan ada hambatan dari keluarga mantan ketika orang tuanya tetap merestui kita dan mantan. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu persis bahwa mantan ini betul-betul mencintai kita, ya, 100% cinta kepada kita. Kita tahu persis dari bersama dulu, menjalani hari-hari, betapa besarnya kecemburuan dia kalau melihat kita dekat-dekat dengan orang lain dan seterusnya. Kita tahu persis dia amat sangat mencintai kita. Dan sampai hari ini pun dia tidak pernah mau didekati oleh orang lain. Nah, itu kan modal yang sangat besar. Karena rasa cinta ya itu akan mendekatkan, menyatukan kembali dua anak manusia yang pernah berpisah atau sedang terpisah ini. Jadi selama di dalam hati mantan itu masih ada rasa cinta kepada kita, kita ajak untuk kembali bersama lagi. Ya, suami istri itu dia ajak untuk rujuk kembali. Insya Allah pintu untuk bersama lagi terbuka lebar. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.